Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Prastia dari Prodi Informatika semester 6. Baik, di mata kuliah Teknologi IoT ini, mata kuliah dari Bapak Lukman Sunadi MKOM, saya akan menjelaskan proyek yang saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tampilan dan juga penjelasan lengkap dari bagian kabel dan juga pada rangkaian yang ada pada tampilan berikut pada simulation. Yang pertama itu ada ESP32, yang kedua yaitu DS18D20 dan juga sensor ultrasonik HC5R04. Ini untuk gas, ini untuk suhu, dan juga ini untuk komponen utamanya. Yang pertama membahas tentang komponen utama. Komponen utama yaitu sebagai ESP32. Yang pertama untuk microcontroller utama yang digunakan untuk membaca suatu data dari sensor dan dari ke DS18B20 yaitu suhu. Dan juga HC5R04 ini sebagai gasnya. Lalu memproses dan juga mengirimkan misalnya via WiFi. Yang kedua yaitu memiliki banyak input dan juga output digital dan juga analog serta konektivitas WiFi dan juga Bluetooth. Pada yang kedua ada sensor suhu, di mana sensor suhu ini di DS18D20. Sensor suhu digital berbasis protokol OneWare memerlukan hanya satu pin data. Yang terdiri dari 3 pin. Yang pertama ada pin VCC, yaitu kabel yang berwarna merah, yang terhubung ke 3,3 V pada bagian ESP. GND itu merupakan kabel yang warna hitam. Ini kabel warna hitam pada DS18B20 atau suhu ini terhubung ke GND ESP32. Lalu data kabel yang warna hijau. Kabel warna hijau ini terhubung salah satu pin pada ESP32. Selanjutnya yaitu resistor. Resistor di sini kita beri value-nya atau nilainya 4,7. Dan diletakkan antara VCC kabel warna merah dan juga pin data dari DS18B20 yaitu suhunya. Fungsi yaitu untuk menjaga stabilitas komunikasi pada OneWare. Sensor jarak yang kedua yaitu sensor jarak ultrasonik HCS5R04 ini digunakan untuk mengukur jarak menggunakan gelombang dari ultrasonik yang memiliki 4 pin. Yang pertama ini ada kabel merah itu VCC yang terhubung ke SP juga pada terhubung ke 5V. Selanjutnya ada kabel yang warna hitam. Kabel warna hitam ini terhubung ke bagian ini GND ke ESP, yaitu merupakan GND. Lalu kabel warna hijau trigger dan echo. Jadi bahwa pin echo dari HC5R04 mengeluarkan sinyal dari 5V. Sementara pada ESP32 hanya tahan dari 3,3V. Untuk keamanan sebaiknya digunakan pembagian tegangan atau topologi level shifter jika digunakan pada perangkat yang nyata. Penjelasan dari kabel-kabel tadi, yang kabel warna merah yaitu sebagai VCC fungsi utamanya pada power positif yang terhubung dari ESP32 yaitu 3,3V dan juga 5V yang terhubung ke DS18B20 yaitu suhu dan juga pada gas. Kabel warna hitam yaitu GND, di mana GND ini disebut dengan ground, di mana terhubung dari ESP32 untuk semua sensor. Kabel warna hijau yaitu data sinyal atau sinyal yang terhubung ke DS18B20 dan juga ke ESP32 pin digital. Kabel warna ungu dengan resistor full diberi fungsi utamanya yaitu untuk full 4,7 nilainya tadi, value-nya kita beri, dan resistor untuk DS18B20 yaitu pada suhu. Yang terhubung dari VCC yaitu kabel yang warna merah dan juga data pin pada
DS18B20 yaitu suhunya. Jadi fungsi rangkaian secara umum yaitu DS18B20 itu untuk mengukur suatu suhu dan mengirimkan lewat protokol OneWare ke ESP32. Yang kedua ada HCSR04, SRO04 ini sebagai gas, yaitu untuk mengukur jarak dengan memancarkan dan juga menerima gelombang dari ultrasonik dan mengirimkan sinyal ke ESP32. ESP32 merupakan data untuk memproses suatu data dan dapat mengirimkan melalui Wi-Fi dan juga tampilan melalui serial monitor. Ini contoh dari codingan tersebut. Pertama yaitu library untuk koneksi Wi-Fi, yaitu wifi.data include. Yang kedua, library untuk HTTP request, yaitu ini. Yang ketiga ada library untuk encode URL dan sebagainya. Ada komunikasi OneWare dan juga khusus untuk sensor suhu DS18B20 untuk suhu temperaturnya. Konfigurasi pin ini pada one_where_bus15 ini digunakan untuk data sensor DS18B20, yaitu sebagai suhu. MK2 pin 34 ini digunakan untuk input analog sensor dari MK2 tersebut. Objek sensor, di sini objek sensor yang pertama yaitu membuat dari instan OneWare. Yang kedua, membuat install DS18B20 dengan referensi OneWare-nya. Lalu, Wi-Fi dan juga Call Me Bot-nya, ini conscar-nya itu sebagai yang pertama itu Wi-Fi.request, ini merupakan SSID Wi-Fi. Lalu passwordnya Wi-Fi itu, lalu phone number-nya itu WA kita atau nomor HP. Ini saya menggunakan WA, nomor WA, tujuan untuk bisa mengirimkan suatu pesan nantinya. Lalu APK-nya saya dapat dari WA saya 3341047. Ini contoh untuk ini contoh dari Call Me Bot, chat Call Me Bot-nya. Ini nomor handphone kita. Lalu kita kirim pesan atau message-nya dengan allow Call Me Bot to send me messenger. Lalu dia akan mengirimkan seperti ini. Mengirimkan seperti you already have a PK. Nanti di situ kamu bisa melihat hasil dari suhu dan juga gas yang kita munculkan di sini. Fungsinya yang pertama yaitu untuk mengirimkan pesan, voice message, stringnya message. Format URL ini untuk mengirimkan pesan melalui Call Me Bot. Ini HTTPS ini dari WA. Link ini, URL ini nanti bisa terkirim hasilnya ke nomor HP yang kita daftarkan atau nomor WA yang kita daftarkan tersebut. Lalu ini membuat objek HTTP, URL-nya mulai HTTP request ke URL. Lalu di sini jika respon sukses, di sini ada print, memintakan print atau menampilkan pesan berhasil dikirim. Yang kedua, atau gagal mengirim pesan tersebut, lalu kode HTTP. Nanti kode tersebut tampilkan kode respon jika kode itu gagal. Nah, selanjutnya pada bagian ini, poin selanjutnya, inisial untuk sensor DS18B20 ini. Lalu mulai koneksi ke Wi-Fi. Jika koneksi ke Wi-Fi, wifi.begin ini passwordnya. Lalu kita memerintahkan jika di sini ini sukses, maka ada tampilan atau menampilkan menghubungkan ke Wi-Fi. Di sini ya. Coba kita run terlebih dahulu. Sebelumnya di library manager ini kita
Tag ada HTTP client, URL encode, oneware, Dallas temperatur. Sesuai dengan library yang kita masukkan di sini. Di sini kita tadi memintakan print untuk menghubungkan ke WiFi, maka di sini akan muncul menghubungkan ke WiFi. Ya, ini statusnya, lalu tampilkan progres koneksi WiFi ini. Di sini jika terhubung, maka kita minta print terhubung ke WiFi, maka akan tampilannya ada IP address-nya. Ini IP address-nya yaitu 10.10.0.2. Sini. Setelah itu, maka tunggu 3 detik sebelum membaca sensor. Di sini tampilannya pada ESP2. Lalu setelah itu nanti pada format pesan yang akan dikirim melalui via WhatsApp atau WA tadi pada nomor yang kita daftarkan di CallMeBot tadi, kita daftarkan di sini pada CallMeBot itu, maka kita akan mengirimkan pesan atau pesan itu pertama ada suhu dan juga gas MQ2. Nanti ada terkirim pesan seperti itu, lalu tampilkan pesan di serial monitor ini dan juga message-nya kirim ke WA. Jadi ini yang pertama kita dapat suhunya yaitu 36,25 derajat Celcius dan gasnya MQ2 itu 3628. Ini pesannya berhasil terkirim. Kita lihat di pesan di WA-nya. Kita lihat. Nih. SMS baru terkirim pada jam 12.50. Ini yang pertama suhunya didapat 36,25 derajat Celcius sama dengan yang di WA yang terkirim. Gas MQ2-nya 3628. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya tentang proyek saya yang saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat atau salah, keliru. Saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.